damai rukun bahagia, rukun salam damai bahagia, rukun. Nah ini kata-kata kunci yang membangun kerukunan. Jadi ada damai, salam damai, rukun, bahagia. Setelah rukun nanti ada damai, kemudian ada bahagia. Ini inisiasinya di forum kerukunan umat beragama Kabupaten Sleman dibawa ke sampai ke pusat. Prolognya begitu. Dan Kesbangpol Sleman. Pada pagi hari ini topik kita adalah kerukunan umat beragama. Wah, keren ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, dalam bidangnya politik dalam negeri ini mengambil kegiatan apa saja Pak mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini ke-40 ya. Udah banyak ternyata alhamdulillah. Jadi tadi konsepnya kan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, singkatannya Kesbangpol. Ini gojekannya Kesbangpol itu kesel banget pol. Kabeh diayai. Dari mulai politik di bidang kami, ada di kerukunan, juga ada narkoba di kita juga. Nah, kemudian ada bidang lain, ada yang Pancasila, ideologi, karakter bangsa, pemuda, ada lagi yang penanganan konflik. Jadi hangabai. Jadi kesel banget pol itu bener-bener ada nempel di Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. Mengawali konteks hari ini, temanya adalah kerukunan umat beragama. Lebih dekatnya dengan masalah politik ya. Politik itu kan butuh namanya kondisi yang aman, nyaman, anteng tentem, enggak bergejolak gitu. Jadi lebih ke ada aspek pendekatan yang dilakukan kerukunan. Kerukunan itu kalau di konteks kata dasarnya rukun itu ada damai, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian. Jadi yang aman-aman saja. Jadi kalau mitra kami di Kesbangpol ada forum kerukunan umat beragama, FKUB, forum kerukunan umat beragama, itu ada salam kerukunan. Itu ketika saya ngomong salam damai rukun bahagia, nanti dijawab rukun. Ya, coba nggih. Rukunnya nanti tangannya dibuka. Ini keterkebukaan rukun, nerima apapun. Salam damai rukun bahagia, rukun. Salam damai rukun bahagia, rukun. Salam damai bahagia, rukun. Nah ini kata-kata kunci yang membangun kerukunan. Jadi ada damai, salam damai, rukun, bahagia nih. Setelah rukun nanti ada damai, kemudian ada bahagia. Ini inisiasinya di forum kerukunan umat beragama Kabupaten Sleman dibawa ke sampai pusat. Prolognya begitu. Ada tambahan lagi? Kalau boleh nanti nambah ya, kerukunan tadi embel-embelnya ada agama, ada moderasi beragama, saling toleransi, saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Agama apapun difasilitasi, diterima oleh Kabupaten Sleman dalam ini Kesbangpol Sleman. Ngaten Mas. Ini berhubungan dengan kita akan memperingati HUT RI ke-81 nih Pak. Nah, menurut Bapak makna kemerdekaan Pak, jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat yang beragam, misalnya beragam agama, suku, budaya, seperti apa Pak? Makasih Mas Andi. Kaitannya kerukunan dengan kemerdekaan. Di Undang-Undang Dasar kita kan menyebutkan ada pasal berapa saya lupa, bahwa kita warga negara itu dibolehkan ya
untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Itu hak itu, berhak untuk melaksanakan dan difasilitasi oleh negara dalam hal ini. Kemudian yang namanya merdeka itu kan berarti bisa melaksanakan apapun agamanya dengan tenang, dengan aman, tidak terkonfrontasi dengan yang lain, bisa makna hikmah gitu, bisa khusyuk ibu. Jadi melakukan agama apapun, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu pun juga masuk. Nah, terkait sama FKUB tadi nggih, di periode FKUB di 2025-30 ini alhamdulillah yang menjadi ketua FKUB adalah dari unsur Konghucu. Beliau nanti namanya Bu Yulia Ongko. Jadi silahkan nanti kalau mau kenalan di FKUB undang saja boleh. Kalau di sekretariatnya di Rajiman, tapi bisa ngumpulnya di Kesbangpol Sleman. Jadi intinya kemerdekaan termasuk dalam arti melaksanakan ibadahnya masing-masing, itu hak, itu boleh. Silahkan untuk kondisi apapun tetap melaksanakan ibadah. Dan FKUB salah satu tugasnya juga menerbitkan surat rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah maupun rumah ibadah yang tempat ibadah yang sementara. Ngaten Mas Andi. Nah, sekarang dalam konteksnya bela negara nih Pak. Kira-kira kalau menjaga kerukunan antar umat beragama itu bisa disebut bentuk bela negara nggak Pak? Ya boleh masuk itu, karena bela negara itu kan ada kekuatan internal mencegah segala ancaman dalam. Kalau ada kerukunan, orangnya damai, bahagia, ancaman apapun yang dari luar sifatnya bisa terkendali, tidak bisa ditolak dengan aman. Toleransi apapun kita terima. Kalau toh ada yang menyimpang, insya Allah nanti saling menegur, saling mengingatkan, terutama dalam ranah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui salah satunya bela negara saat ini yang kita lakukan. Jadi bela negara boleh atau disupport oleh kondisi yang kondusif untuk melakukan apapun, agama apapun, kegiatan ekonomi sosial apapun, dan menangkal segala ancaman yang datang dari luar. Ngaten Mas Andi. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kita ngomongin tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman saat ini, Pak? Mas Andi. Mas Andi lingkungannya di perdesaan atau perkotaan? Desa agak kota. Desa agak kota. Di sekitar Mas Andi ada gereja? Ada masjid? Ya. Ada tempat ibadah yang lain? Ada sekitar 5 kiloan lah, enggak jauh, enggak apa-apa. Ada gereja, gereja Katolik ada, gereja Kristen ada. Nah, ini kondisi yang ada di Kabupaten Sleman seperti itu loh. Jadi kita tinggalnya di sekitar kita itu ada tempat ibadah, ada masjid, ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, ada beberapa daerah pura maupun vihara. Nah, lingkungan yang sifatnya kental dengan masyarakat dan minim guyup tadi, minim adanya konflik. Kondisi Sleman sangat bagus untuk istilahnya kerukunan umat beragama. Kemudian kalau mau data empirisnya, kita punya indeks harmoni Indonesia di 2003-2004
2005 kondisinya kita posisinya baik dan sangat baik. Dari 4 pilar, ada ekonomi, sosial, keberagaman dan sebagainya, ada 4 pilar itu ada semuanya kondisinya baik dan sangat baik. Beberapa yang khususnya untuk keberagaman kita lebih unggul di sektor pilar tadi ya, indeks harmoni. Kalau melihat empirik data sangat bagus. Seiring dengan di DIY rata-rata kabupaten kota lain sama, artinya adalah baik dan sangat baik. Insya Allah nanti 2026 ini sedang dilakukan pengukuran indeks harmoni. Sekarang posisinya data sudah masuk diolah di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian posisi indeks oke ya, kerukunan ya. Ini juga ada support indeks demokrasi. Berarti kalau kondisi aman, tentram, nyaman, rukun, damai, bahagia tadi. Indeks kita juga bahagia tinggi kan. Angka harapan hidup kita juga tinggi. Jadi posisinya Sleman kondusif untuk kegiatan pembangunan apapun, khususnya di kerukunan umat beragama. Matur nuwun Mas Andi. Nah, di sisi lain, apakah masih terdapat tantangan, Pak, atau potensi konflik terkait kehidupan antar umat beragama di tengah masyarakat? Terkait potensi konflik ya, untuk umat beragama di Kabupaten Sleman, saya kira beberapa data 10 tahun terakhir ini tidak menunjukkan adanya potensi konflik antar umat beragama, tetapi lebih ke potensinya di interagama. Di satu agama tertentu itu konfliknya muncul di situ. Ada banyak derivat atau turunan atau aliran yang di agama, masing-masing agama itu punya aliran, punya apa namanya ya, apa istilahnya yang alirannya itu ya macam-macam. Jadi mestinya kalau ada yang NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu Islam. Kalau di Kristen tuh ada yang Yehova dan sebagainya. Buddha juga punya, Hindu juga punya. Nah, masing-masing itu lebih ya, saya kira lebih rentan untuk adanya potensi konflik karena beda beda pendekatan, penafsiran dan sebagainya itu memunculkan adanya potensi konflik tadi Mas. Jadi secara umum Kabupaten Sleman untuk potensi konflik antar umat beragama sangat minim, mungkin bahkan tidak ada. Kemudian yang sifatnya nanti kita ke depan potensi ya yang potensi yang interagama. Ya Allah, Sleman ke depan tidak ada masalah dengan umat beragama maupun yang interagama Mas. Bisa diselesaikan dengan baik. Api-apian aten semuanya. Ngaten Mas Andi. Nah, sekarang ini kira-kira apa ya Pak yang bisa dilakukan masyarakat ketika menemukan informasi atau provokasi atau narasi di media sosial yang berpotensi memecah kerukunan antar umat beragama? Kira-kira kita itu tindakannya seperti apa Pak yang benar? Jadi karena sekarang modelnya adalah teknologi yang informasi yang sangat deras, sangat susah untuk membendung informasi. Bahkan sumbernya pun kita tidak tahu apakah ini benar, apa ini hoax, apa pemecah belah dan sebagainya, itu yang sifatnya harus waspada di sana. Jadi semua informasi yang pertama tetap harus diserap, dipilah-pilah, dikaji lagi benar atau tidaknya, sehingga akan kelihatan ini provokatif sifatnya atau hoax atau ini yang benar, itu akan kelihatan. Jadi telitilah
Kalau Islam itu istilahnya tabayun, konfirmasi lagi benar atau tidak, apakah ini sifatnya ada tersistem atau hanya simpuk yang sifatnya spontan atau apa, itu kita lihat dulu bersama. Jadi saya kira kalau Kabupaten Sleman dengan data yang validasi itu yang bawa masyarakat Sleman melalui IPM kalau nggak salah adalah termasuk warga yang penduduk yang cerdas gitu, unggul. SDM Kabupaten Sleman itu termasuk yang itu kategorinya. Jadi saya kira kalau ada informasi apapun, saya kira susah untuk kemudian menjadi pemicu untuk adanya konflik. Akan selalu ada filter di masyarakat sendiri, kemudian konfirmasi dan sebagainya. Kalau ada jalur-jalur meningkatnya lagi ke Kominfo atau Pak Polisi atau Babinsa paling dekat, saya kira untuk konfirmasi dan sebagainya benar atau tidak itu akan diawali. Tidak mudah untuk kemudian dapat terprovokasi. Kabupaten Sleman sifatnya tadi yang cerdas, unggul, yang sifatnya ngertilah, nggak mungkin kayak gitu cuma digoyang-goyang doang misalnya. Saya kira gitu Mas Andi. Nah sekarang mungkin ini yang agak beda ya Pak, karena biasanya kan hostnya Pak Bobi yang sudah senior nih. Nah kali ini gantian saya yang biasanya di balik kamera ini. Berarti saya yang juniornya. Nah kan saya juga masih pemuda. Nah kita ngomongin pemuda ya Pak ya. Nah menurut Bapak seperti apa sih peran pemuda dalam membangun budaya toleransi, misalnya di lingkungan sekolah, kampus, atau tempat kerja, atau di masyarakat? Jadi gimana kira-kira peran pemudanya ini Pak? Matur nuwun Mas Andi. Terkait peran pemuda, kalau kita bidang di pondok gitu, yang sifatnya masih pelajar gitu, yang di sekolah-sekolah, kemudian ada yang perguruan tinggi, ada yang lepas gitu kan pemuda. Mas Andi masih pemuda toh? Nah, ya kategori ini masih pemuda toh. Jadi masing-masing kita sentuh. Di Kesbang punya program yang sifatnya untuk perkuatan generasi muda, itu khusus untuk kerukunan umat beragama, punya yang nama dulu ada FKUB Ghost to School. Sekarang namanya FKUB Sapa Pelajar. Itu di SD, SMP, SMA, SMK, atau bahkan di pondok pesantren, kemudian ada di tingkat mahasiswa. Desain kita mengenalkan tentang kerukunan, tentang FKUB, tentang berbudaya, bertoleransi, menghargai umat beragama. Mas Andi masih ingat beberapa tahun yang lalu punya kasus Sleman itu di Bali, pelajarnya kerasukan massal. Jadi waktu itu rombongan pikniknya sekolah, salah satu sekolah di Kabupaten Sleman tindak ke Bali, kemudian secara serentak itu kerasukan. Setelah diteliti ternyata ada yang kurang menghormati kepercayaan yang ada di Bali. Jadi ada yang mengganggu, kalau Bali kan banyak ya, pojok, kanan, kiri, depan, belakang, tempat manapun ada sajen ya, sifatnya kecil tapi menyeluruh di sana. Nah itu ada anak yang kurang memperhatikan tentang itu sajen, kurang menghormati itu, ada unsur agama yang di sana, kepercayaan di sana, kemudian kok dilalah ada yang kena kesurupan, satu nular yang lain, bis yang lain. Nah itu kemudian sejak itu kami FKUB dan Kesbang bareng-bareng, ada apa ini, ada apa kok bisa terjadi itu. Sepertinya itu tadi ada anak yang kurang memperhatikan atau menghormati
budaya atau kepercayaan atau agama di sana, di tempat dia piknik mereka itu. Kemudian kita kenalkan nanti yang FKUB Goes to School, mengenalkan ke anak-anak tentang kerukunan umat beragama, menghargai umat beragama. Kemudian yang terakhir kemarin kita bikin yang baru Sapa Pelajar. Sapa Pelajar itu ada waktu itu anggarannya ada 2 kali ya, di barat sama di tengah itu. Kita kumpulkan satu level SMA itu, SMK itu yang ada variasinya agama di situ. Agama Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, Hindu ada, Buddha ada. Ya, kita kenalkan bareng di situ. Perkuatan, sifatnya perkuatan tentang toleransi, tentang menghormati agama, antar agama dengan konteks persatuan dan kesatuan bangsa. Itu selaras dengan yang program yang di Kemenak itu moderasi beragama. Jadi seiringan, jadi kami bareng-bareng mengemas suatu materi yang lebih ke moderasi beragama dengan pendekatan FKUB ke semua sekolah. Kemudian ke perguruan tinggi juga kita datangi malah ya, kita datangi. Karena sifatnya kita datang lebih enak, lebih murah. Secara biaya lebih murah. Konteks pemuda tadi yang secara di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi ada juga yang berminat untuk ke arah agama. Jadi kalau di Islam tuh ada yang rois atau apa gitu, yang sifat-sifat pemuda, ngopeni, ngurusi kegiatan agama. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha juga ada, masing-masing punya. Nah ini pendekatan-pendekatan itu yang kita gencarkan oleh FKUB. FKUB punya sekarang posisinya ada 22 anggota FKUB, pengurus itu. Itu dari agama semuanya unsur masuk. Kemudian mereka rata-rata yang sekarang ini tokoh agama juga akademisi. Beberapa mengelola perguruan tinggi dengan mahasiswanya datang ke sini belajar tentang umat beragama, kerukunan dan sebagainya. Jadi dari sektor pendidikannya ada, di lingkungan pemudanya ada, yang lembaganya di kami di Kesbang dengan FKUB juga ada yang mendorong untuk perkuatan toleransi umat beragama. Ujung-ujungnya semuanya kerukunan umat beragama. Jadi kalau di moderasi beragama kan kita kusuk boleh, fanatik boleh, tetapi atas nama kerukunan kita kemudian menyesuaikan. Tidak ada gontok-gontokan, tidak saling menang, saling kuat, saling dominan, itu tidak ada. Jadi semuanya atas nama rukun tadi, banyak konteksnya salam damai rukun bahagia tadi pas untuk Kabupaten Sleman dan juga kemudian kita bawa sampai nasional. Salam damai rukun bahagia itu dijawab rukun itu secara alam bawah sadar itu polanya cuma kata itu, damai rukun bahagia, rukun salam damai rukun. Jadi kata-katanya ya yang membawa itu aja, salam damai rukun bahagia. Kata-kata itu kalau mengafirmasi atau apa ya kita baik itu aja mau, damai rukun dan bahagia. Ngaten Mas Andi. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, apa kira-kira pesan Bapak kepada masyarakat Sleman agar semangat kemerdekaan ini tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan perayaan, Pak? Jadi tetapi juga melalui kehidupan sosial yang rukun. Kira-kira gimana? Saya kira kalau konteks sekarang kerukunan dan juga kemerdekaan juga pesan moral kita bareng-bareng kita membangun bangsa kita meraih cita-cita tahun emas 2045 itu bareng-bareng.
Kemudian kali sekarang udah 81, nanti emas kan 100 nggih. Masih 20 tahun ke depan. Untuk itu kemudian kita bareng-bareng. Makanya tadi bareng-bareng kita bangun Indonesia itu yang merdeka benar-benar. Kita memperdayakan apapun yang kita punya. Ini teman-teman yang di pasar bela negara ini termasuk juga berperan penguatan ketahanan nasionalnya, pangannya, swadaya, ekonominya semua masuk nih sektor-sektor perkuatan untuk merdeka, benar-benar merdeka. Ini kalau konsepnya pasar bela negara kan dari petani, dari membuat aslinya itu kita tampung di sini, kemudian ada yang khas itu yang langka-langka gitu. Ini ada dawet, ada apa nih, apa jamu, ada kemarin ada klepon, ada macam-macam. Jadi kalau mau salah satu contoh perkuatan bela negara, kerukunan maupun sampai nantinya kemerdekaan ya salah satunya ini, macam-macam ngumpul di sini. Supportnya teman-teman UMKM benar-benar ada di sini. Jadi bisa ditengok di sini. Rukun ya rukun semua nih. Nggak ada yang konflik. Konflik malah rugi sendiri. Bangun perkuatan kita untuk merdeka tadi. Jadi ayo kita menjadi yang merdeka benar dengan kemampuan yang kita sendiri. Swadaya gitu, bareng-bareng gotong royongnya, nyengkuyung bareng. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat kan menyengkuyung banget ini. Tanpa modal yang besar, punya kegiatan pasar bela negara, tenda ya buat sendiri, kursi buat sendiri, meja buat sendiri. Ya, inisiatornya ya alhamdulillah teman-teman sendiri juga. Ngaten Mas Andi. Nah, baik, ini terakhir ya Pak. Jika harus dirangkum nih Pak, dirangkum dalam satu kalimat, apa makna bela negara melalui kerukunan umat beragama bagi masyarakat Sleman? Kalau merangkum, kita awal tadi salam damai rukun bahagia, kemudian kita membangun kerukunan umat beragama, membangun persatuan bangsa, kesatuan bangsa dalam konteks kemerdekaan benar, mengisi kemerdekaan yang hasilnya para pahlawan dulu kita isi dengan baik, kita jadikan dia unggul menjadi Indonesia emas nanti tahun 2024. Ya kita bareng-bareng 2045 ya 2045. Jadi yuk bareng-bareng kita bangun. Kalau kerukunan agama ya salam damai rukun bahagia itu benar-benar kita resapi bersama. Ngaten Mas. Baik, terima kasih. Itu tadi talkshow bersama Bapak Ahmad Raharjo atau biasa dipanggil Pak Cucu ya Pak ya. Demikianlah talkshow Pasar Bela Negara edisi ke-40 pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah di Pasar Bela Negara edisi ke-41. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.